Selamat berjumpa di channel saya Koming Tokyo Landscape. Kali ini saya akan membawakan satu buah konsep rumah minimalis yang sangat sederhana dengan luas lahan 125 meter persegi dan dengan budget di bawah 80 juta termasuk landscape namun di luar interior. Uniknya rumah ini sudah memiliki arsitektur yang baik layaknya sebuah villa, tentu dengan taman yang sangat maksimal. Mari kita simak. Rumah adalah tempat tinggal keluarga yang nyaman dan aman, baik secara fisik maupun mental. Rumah haruslah bisa memberikan perasaan senang dan damai untuk keluarga bisa tumbuh dengan baik, terasa nyaman saat hujan badai ataupun saat panas terik. Pendek kata, rumah adalah bagian terpenting dari suatu keluarga yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan mental dan fisik keluarga. Namun, dalam perencanaan sebuah rumah sering timbul masalah biaya yang cukup mahal untuk menuangkan semua konsep tersebut. Untuk itu, saya menghadirkan konsep rumah murah ini dengan budget di bawah 80 juta dengan luas hanya 125 meter persegi, sudah mendapatkan rumah dengan arsitektur yang baik plus taman yang maksimal. Bagaimana cara mendapatkan kesan minimalis pada rumah ini? Detail atap yang sangat sederhana, misalnya selembar saja rata dengan pergolanya, dan tentu dengan detail-detail pintu dan kusen yang sangat sederhana. Tentu juga besar pengaruhnya dengan interior. Bila interior furniture lengkap, jadi barang tersimpan, pernik-pernik tersimpan dengan rapi, peralatan disimpan dengan rapi, tentu akan menambah kesan minimalis pada rumah ini. Untuk mendapatkan kesan arsitektur minimalis, desain rumah ini sudah memperhitungkan detail yang rapi dan sederhana, misalnya atap yang sederhana diekspos tanpa plafon, desain pintu dengan detail yang sederhana, dan elemen-elemen rumah yang cocok dan rapi. Tidak dipungkiri lengkapnya furniture rumah yang sederhana dan memadai berpengaruh terhadap tema minimalis sebuah rumah. Karena dengan tersimpannya pernik-pernik rumah dengan rapi di dalam furniture yang sangat sederhana menjadikan rumah minimalis dan menarik. Saya ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa rumah ini bisa dibuat dengan murah. Mari kita lihat. Beberapa alasan kenapa rumah ini bisa dibuat dengan murah. Dengan sangat memperhitungkan konstruksi, terutama struktur yang ringan, rumah ini diperhitungkan agar sedikit biaya. Saya di sini tidak menggunakan atap yang rumit. Sebaliknya, atap yang sangat sederhana bisa menjadi alternatif minimalis dan murah. Saya berpikir untuk tidak menggunakan struktur kuda-kuda pada rumah ini. Jadi, untuk membuat struktur atap, hanya mengandalkan balok tembok dengan besi holo, dan untuk memasang atap hanya mengandalkan gording baja ringan. Jadi, ini bisa menghemat banyak biaya karena selain tidak diperlukan struktur beton yang khusus, juga tidak memerlukan sistem reng baja. Tentu tidak diperlukan kuda-kuda baja pada atap ini. Sebaliknya,
atap yang ringkas, bisa diekspos tanpa plafon, jadi sudah mengurangi biaya yang paling besar. Elevasi rumah dari jalan raya. Tampilan rumah ini dari luar memiliki privasi yang sangat nyaman karena memiliki tempat aktivitas ruang yang sangat privasi. Terlihat dari semua aktivitas utama diletakkan pada zona privat. Living area, taman, ruang tidur utama, ruang tidur anak dan lainnya memiliki privasi dari jalan raya. Dari arah jalan, rumah ini hanyalah tampak garase sekaligus taman depan rumah. Untuk mendapatkan elevasi rumah yang menarik, tembok batas rumah dibuat dua pola dari bata merah dan batako yang berlubang. Jangan khawatir pada lubang-lubang tembok pagar ini. Hal ini tidak akan mengurangi privasi di dalam rumah, karena dari dalam akan tertutup tanaman. Justru tanaman akan mendapatkan cahaya lebih sempurna dari lubang-lubang tembok ini. Jadi daun di belakang tembok akan tetap cerah karena mendapat sinar matahari dari lubang-lubang ini. Ini adalah suasana rumah dari luar pada malam hari. Dinding batas rumah dihiasi lampu aksen agar menambah indah tampilan rumah saat malam hari. Pada taman garase terdapat lampu di atas pergola yang mengarah ke bawah. Juga terdapat lampu taman untuk membuat taman garase menjadi menarik. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ini adalah taman pada garase, di mana atapnya dibuat dengan pergola. Di bawahnya kita lihat lantainya dari batu yang cukup sederhana, dengan dihiasi vertical garden bertemakan pakis. Untuk mempercantik pintu masuk rumah, pintu garase mempergunakan pintu dari anyaman bambu yang cukup murah, dipadu dengan atap garase yang menyatu dengan atap rumah yang berbentuk pergola. Area ini dihiasi dengan taman pakis yang berlatarkan rambatan dolar kecil pada dinding dan garase. Di atas pintu gerbang rumah dihiasi dengan gantungan kayu antik yang diisi pakis dan tanaman gantung. Untuk mempercantik dan membuat aksen manis, taman pakis ini ditambahkan anggrek bulan berwarna putih agar terlihat elegan. Tanaman Monstera deliciosa pun yang sedang tren tak terlewati dari taman garase ini. Lantai taman garase dibuat dari batu natural dengan rumput hutan Axonopus compressus agar bisa hidup dengan sedikit sinar matahari. Kayu pergola ditanami tanaman rambat bunga celeng Bali. Garis-garis pergola yang terkena sinar matahari akan terurai menjadi bayangan yang indah pada dinding rumah dengan pola yang selalu berpindah sesuai pergerakan matahari. Indah sekali, bukan? Semua tatanan dalam taman garase ini dibuat sesuai dengan jenis mobil
yang dimiliki oleh pemilik rumah yang memiliki hobi mobil antik yang berkesan off-road hutan. Sebuah mobil Jeep Willys yang sesuai dengan taman garase ini. Dari arah garase, rumah ini memiliki dua akses menuju dalam rumah. Akses yang pertama adalah menuju living. Akses ini digunakan sebagai akses sehari-hari di mana pemilik langsung bisa menuju ruangan living, pusat aktivitas ruang yang dilengkapi dengan area dapur. Akses kedua adalah akses sebelah samping garase. Akses ini digunakan untuk membersihkan taman. Jadi saat sampah taman dikeluarkan, kita tidak akan mengotori ruangan yang ada pada rumah ini. Juga digunakan untuk mengantarkan tamu masuk tanpa mengganggu living area. Karena kita bisa mengajak tamu untuk duduk di depan teras taman tanpa melewati living area. Living room pada rumah ini dibuat dengan sangat nyaman. Posisinya berada menyamping dari area rumah, dilengkapi dengan dapur dan satu buah kamar mandi yang mudah diakses. Lebih menariknya lagi, taman melengkapinya dengan sangat sempurna. Mari kita lihat. Living room adalah pusat dari rumah ini. Posisinya persis ada di tengah dari rumah ini. Semua ruang tidur, dapur, ruang makan, kamar mandi, taman utama, dan bahkan garase ada di tepi ruangan ini. Karena living room adalah pusat dari semua aktivitas pada rumah ini. Tentu living room ini adalah bagian yang paling istimewa dari rumah ini. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Bersebelahan dengan living room, terdapat dapur tanpa sekat dengan meja makan yang sangat sederhana. Dibuat ringkas namun cukup nyaman. Kita bisa bersantai menikmati makan malam ataupun sarapan pagi dengan sambil bercengkerama dengan keluarga yang berada di living room. Pemandangan dari arah living room ini adalah pemandangan utama dari taman ini. Area living room ini dibuat dengan konsep terbuka tanpa jendela ataupun pintu agar mendapatkan kesatuan ruang dengan taman. Untuk menghindari sinar matahari terik, atap dibuat lebih panjang dengan kolom besi yang miring agar terlihat dinamis, serta mendapat pandangan yang menarik dari sisi samping teras taman. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Sinar matahari pagi yang lembut tetap bisa masuk pada area living. Jadi, pagi hari kita bisa mendapatkan suasana hangat dengan romantisnya bayangan matahari pada ruangan ini. Ditambah segarnya suasana taman di pagi hari. Bisa kita bayangkan bagaimana keindahan pagi saat kita ngopi pada pukul 6 pagi sampai jam 7.30 pagi. Terasa istimewa, bukan?
Furniture pada area living dilengkapi dengan meja TV dengan kaki meja, jadi mudah untuk membersihkan lantai. Barang-barang multimedia seperti hard disk, film, kamera ataupun proyektor kecil bisa disimpan di dalam meja ini. Pada dinding sebelah barat dekat pintu masuk dilengkapi dengan rak sepatu dan sandal ataupun penggantung jaket dan topi. Jadi saat kita membuka sepatu setelah dibersihkan, mudah untuk menyimpannya. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah saat kita masuk dari depan pintu living, kita berhadapan dengan cermin di atas rak simpan barang yang diletakkan berlawanan dari arah masuk. Jadi akan membuat kesan khusus saat kita memasuki rumah, ataupun kita bisa bercermin dulu sebelum meninggalkan rumah. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Pintu kamar mandi berisikan cermin agar di depan pintu ini tidak terasa sesak. Ruangan kamar mandi. Dengan perhitungan efektif area, kamar mandi dibuat ringkas, kecil, namun cukup lengkap. Di depan pintu kamar mandi, saat kita membuka pintu, kita menemukan sebuah cermin yang berhadapan dengan pintu, wastafel, dan gantungan handuk atau baju. Shower air panas dingin dengan sekat kaca, area kloset yang kering. Agar lebih memadai dan tidak mengurangi luasan lantai, rak aksesoris kamar mandi diletakkan di atas dinding kloset. Wow, nyaman. Apa menariknya dari kamar tidur utama ini? Di sebelah kanan saya adalah akses menuju kamar tidur utama dari arah living, dan persis di depan saya adalah view dari kebun utama. Mari kita saksikan. Kamar tidur utama ini bisa dikatakan cukup lengkap. Dari almari baju sampai meja rias bisa tertata rapi, walau hanya dengan ukuran ruang yang sangat minim. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only. Pada pagi hari, bias sinar matahari yang lembut bisa memasuki kamar tidur utama ini. Satu hal yang paling menarik dari kamar tidur utama ini adalah view garden. Dengan bukaan penuh ke arah garden, menjadikan ruang tidur utama bisa menikmati taman utama secara maksimal. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? Ruang tidur anak. Kedua ruang tidur anak memiliki ukuran yang sangat minim, hanya dengan ukuran 2,5 x
kali 2,7 meter saja, namun mampu menampilkan susunan ruang yang cukup lengkap. Ruang tidur anak remaja laki-laki dibuat dengan dasar coklat dengan idolanya salah satu petarung Muay Thai. Ruang tidur anak gadis dibuat lebih manis dengan dasar ungu yang idolanya Marilyn Monroe. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Selanjutnya kita akan membahas taman utama pada rumah ini. Kita akan membahas satu persatu bagaimana menata taman ini. Ini adalah taman utama dari rumah ini yang dilengkapi dengan penyiraman otomatis. Jadi kita bisa menyiram dengan hanya menggunakan HP karena ini sudah penyiraman dengan sistem WiFi. Jadi sangat mudah untuk dalam pemeliharaannya. Taman ini bertemakan kebun pakis, jadi hanya ada rumput, vertical garden, dan pakis serta tanaman tropis lainnya. Mari kita saksikan. Taman utama. Pada prinsipnya, peletakan taman utama hendaknya terletak terpisah dari area publik atau area parkir. Zona taman pada rumah ini sangatlah nyaman karena taman bisa dinikmati dari semua ruang, baik dari ruang tidur, living room, dapur. Semua ruangan ini dapat menikmati suasana taman ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Taman ini berpusatkan lingkaran koral yang kontras dengan rumputnya yang terletak pada pusat pandangan ruang living. Lingkaran koral putih ini berpusatkan pohon ketapang kencana dengan aksen batu. Latar belakang dari lingkaran koral ini adalah vertical garden dengan aksen Monstera deliciosa. Sebuah pura kecil Padma yang diletakkan di depan teras kamar tidur utama ikut menjadi struktur dan aksen taman ini. Taman ini memiliki struktur 3 pohon jepun bunga pink yang dipasang untuk menutup sudut-sudut tembok, dan satunya lagi menjadi frame pandangan pada lingkaran koral. Taman ini dibuat masih satu tema dengan taman garase yang didominasi pakis dan bernuansa hutan tropis. Vertical garden pada sudut rumah ini melatar belakangi sebuah pohon jepun pink yang menjadi struktur taman serta menjadi focal point pada sudut taman.
sekaligus menjadi frame pandangan pada lingkaran koral. Sedangkan vertical garden ini dibuat dengan ficus fumila atau dolar kecil sebagai background, dan focal pointnya adalah dahan kayu antik yang dihiasi tanaman pakis dan anggrek sebagai pemanis. Selain itu, vertical garden ini juga berfungsi menyekat sekaligus menutupi ruang jemur dan gudang kecil pada rumah ini. Walau cukup kecil, fasilitas laundry kecil ini sudah terasa lengkap tanpa harus mengganggu kenyamanan taman ini. Terima kasih telah menyaksikan satu video dari channel saya. Mohon bantuannya untuk subscribe, share, dan komen agar saya tetap bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik. Terima kasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this